Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka dari jurusan Tadris IPS Universitas Islam Negeri Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi presentasi tentang landasan yuridis pendidikan. Pertama kita lihat itu pengertian landasan pendidikan. Landasan adalah alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi dapat disimpulkan bahawa landasan pendidikan adalah norma atau dasar seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Selanjutnya itu yuridis. Pengertian yuridis dapat digambarkan bahawa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan asas keadilan masyarakat. Kalau digabungkan, pengertian landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain. Selanjutnya itu landasan yuridis bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dua bentuk landasan yuridis pendidikan nasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Sedangkan landasan yuridis pendidikan di Indonesia menganut paham konstitusional. Yang pertama itu sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi. Terkait absolutisme, pemerintah konstitusional apa pemerintahan yang berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Yang kedua itu pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 1 berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kuasa pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi yang pertama itu Undang-Undang Dasar sebagai landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Yang kedua Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia. Yang ketiga itu ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Yang keempat itu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Yang kelima itu sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Yang keenam itu sebagai keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Yang ketujuh itu keputusan Menteri sebagai landasan yuridis. Yang kedelapan itu pelaksanaan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu landasan hukum dalam pendidikan. Yang pertama tertuang dalam Undang-Undang tentang Pendidikan. Yang kedua tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Yang ketiga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Yang keempat, pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang kelima yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam yaitu PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya itu landasan yuridis tentang pendidikan di Indonesia. Di antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu berbagai peraturan pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. Selanjutnya itu berbagai peraturan pemerintah yang dimaksud antara lain. Yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang pendidikan menengah. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 30 dan Nomor 31 Tahun 1999. Yang keempat itu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001.
Selanjutnya itu isi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahawa yang pertama itu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Selanjutnya itu implikasi landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada perbezaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Yang kedua itu pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan satu teori, tetapi juga mempelajari cara membina tenaga, membantu dan mengusahakan alat-alat bekerja. Yang ketiga itu sebagai konsekuensi dalam beragamnya kemampuan dan minat siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak. Empat itu untuk merealisasikan terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya, maka perlu perhatian yang sama terhadap pengembangan afektif. Yang kelima itu pendidikan humaniora perlu lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Selanjutnya, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi yang mengarah pada dua hal, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah atau ODA. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Selanjutnya itu landasan yuridis pendidikan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Baiklah, sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.